Ingat kan kasus Nikita Mirzani dulu, ketika Nikita Mirzani datang memenuhi pemeriksaan, dia langsung menggunakan baju Shopee. Tapi ini kenapa ya DRL ya? Kenapa DRL dipulangkan coba? Kenapa nggak langsung aja gitu dipakein baju Shopee? Hah? Kok bisa begitu ya? Aneh. Aneh loh gue. Coba dong dijelaskan, siapa yang bisa menjelaskan? Tolong gitu loh, kenapa DRL bisa pulang seenaknya ya, sementara Nikita Mirzani pada saat itu langsung menggunakan baju Shopee. Ada kejanggalan nggak tuh? Halo pemirsa semuanya, dimanapun kalian berada, menyikapi kasus DRL dengan Doktif ini, sebenarnya kalau kita mau berpikir secara jernih ya, secara logika, DRL ini kan suka sekali mereview produk orang, ya kan? Dia suka sekali gitu mereview produk orang. Kalau kalian nggak percaya, kalian boleh lihat jejak digitalnya kan? Dia suka, lihatlah konten-kontennya, suka sekali mereview produk orang. Nah sekarang produk dia direview oleh Doktif. Nah itu harus dia berpikir secara logika dan secara jernih otak dia. Jangan suka mereview produk orang, giliran produk kita direview orang ternyata produk kita juga banyak salahnya. Disitulah kita harus introspeksi diri, jangan mau menang sendiri. Uji wong Palembang tuh jangan galak jeruk ibu. Paham? Sangat disayangkan ya, kemis kemarin tidak menjadi kemis keramat ya. Kemarin DRL dipanggil ya, DBAP, tetapi tidak langsung ditahan. Tidak tahu alasannya kenapa, walaupun ancamannya 12 tahun ke atas, maksimal 12 tahun maksudnya ya. Alasan penyidik kenapa tidak dilakukan penahanan, yang jelas kemarin tidak menjadi kamis yang keramat bagi kita para konsumen. Ke depan akan seperti apa kasus ini? Apakah DRL dengan kesaktiannya masih tetap manjur, atau dia sudah tidak ada lagi kesaktiannya dan ditahan? Kita lihat sebagai konsumen ya. Sebagai netizen ya Besti, aku teh sudah memantapkan hati. Pengen fokus aja gitu jualan dah bulan Ramadan. Silakan ikutan lah yang Doktif sama DRL ini gitu ya. Karena kasusnya sudah nyata, tidak ada teka-teki silang. Tapi pas kemarin aku lihat berita, kok DRL bisa pulang? Apakah ini ada teka-teki silang? Kenapa nggak pakai rompi Shopee? Aku penasaran Besti, bisa gitunya? Ini mah diskriminasi Besti. Kenapa NM waktu itu langsung pakai Shopee? Gak boleh gitu nih. Ingat kan kasus Nikita Mirzani dulu, ketika Nikita Mirzani datang memenuhi pemeriksaan, dia langsung menggunakan baju Shopee. Tapi ini kenapa ya DRL ya? Kenapa DRL dipulangkan coba? Kenapa nggak langsung aja gitu dipakein baju Shopee? Hah? Kok bisa begitu ya? Aneh. Aneh loh gue. Coba dong dijelaskan, siapa yang bisa menjelaskan? Tolong gitu loh, kenapa DRL bisa pulang seenaknya ya, sementara Nikita Mirzani pada saat itu langsung menggunakan baju Shopee. Ada kejanggalan nggak tuh? Oh sakit ya, sakit rupanya. Oh nggak apa-apa lah deh, kalau misalkan sakit berobat dulu lah, pulang dulu lah sana, nggak usah ditahan dulu lah ya, karena memang sakit ya, ada toleransi, nggak apa-apa, yang penting jangan lupa 12 tahun penjara. Ingat, pantas aja sama Doktif berani nyuap 50M, ternyata produk yang dijual memang abal-abal. Bilangnya katanya bisa memutihkan seluruh badan, ada mengandung tomato. DNA salmon mana? Ternyata kagak ada kagak ada. Itu penipuan gak sih namanya? Penipuan dong. Penyidik Polda Metro Jaya profesional, dan tidak ada hal apapun yang kami lakukan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Tidak ada main mata. Ini murni penegakan hukum. Penyidik Polda Metro Jaya profesional, dan tidak ada hal apapun yang kami lakukan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Tidak ada main mata. Ini murni penegakan hukum. Penyidikan tersangka DRL sudah selesai dilaksanakan. Pemeriksaan kemarin pagi hari sampai dengan malam hari. Ada 35 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik berdasarkan dari KUHP
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Pasal 100 Ayat 5, penyidik mempedomani untuk pelaksanaan penyidikan tersebut tidak melakukan penahanan kepada tersangka DRL. Panduannya acuan dari pasal 100 ayat 5 tersebut. Dalam hal ini, penyidik Polda Metro Jaya sangat independen melakukan berdasarkan azas legalitas, profesional, proporsional, dan akuntabel. Silakan rekan-rekan boleh mengawal proses perkara ini. Dan kami juga menyampaikan suatu informasi pada rekan-rekan, dengan tidak dilakukan penahanan tersangka DRL, ini proses perkara juga tetap berjalan sebagaimana mestinya. Penyidik akan melengkapi berkas perkara, setelah itu akan melaksanakan expose kepada jaksa penuntut umum. Kita berdoa bersama agar berkas perkara ini tidak bolak-balik dan sudah terpenuhi sehingga dapat kita kirim kepada jaksa. Isu liar yang sempat berkembang di tengah masyarakat dan menjadi konsumsi publik yang menuding Dr. Richard Lee melakukan upaya damai dengan menawarkan uang dengan nominal miliaran bahkan sampai puluhan miliar ternyata belum tentu benar. Dalam unggahan sosial media Instagramnya Dr. Richard Lee, Dr. Richard Lee ini meluruskan suatu pemberitaan yang dianggap tidak benar. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menawarkan atau meminta perdamaian dalam bentuk apapun. Itu artinya isu yang selama ini berkembang liar bahwa Dr. Richard Lee ini suka sogok sana, sogok sini, itu tidak benar atau hoax. Wah, gimana nih guys menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Dari Krimsus. Bener, jadi memang timnya dia itu ya arogan banget ya guys ya. Itu kayak pengajak, kayak apa sih namanya, bodyguardnya gitu ya. Mengawalinya gitu guys. Emang arogan sih. Itu aja jawabannya dokter. Cuman kan sama aja mau bos sama anak buah sama. Itu aja. Cuman kan terbungkus dengan citra yang baik. Bisa-bisanya coba ya, nanti cerita ya. Sunio itu di dalam itu kan nggak apa namanya, nggak Notif dia nggak sholat kan. Terus Notif ingetin, cat sholat itu nggak dicuekin guys. Begitu di depan wartawan dia sapa, malam doktif gitu. Kenapa lu nyapa sekarang, di dalam lu cuekin? Notif bilang begitu. Jadi begitulah dia. Jadi di depan media, di depan wartawan dia mencari simpatik gitu. Padahal di dalam nggak seperti itu kenyataannya. Gitu. Jadi mah selatenan BDE gitu. Citra. Memberikan pernyataan selaku praktisi bahwa orang ditahan atau tidak ditahan itu kewenangan di penyidik. Ditahan karena satu, ditakutkan ya, penyidik itu dia melarikan diri, memulai perbuatan, menghilangkan barang bukti atau mempengaruhi saksi. Tidak ditahan karena pasti ada permohonan supaya tidak ditahan. Dengan alasan ya, sudah pasti tidak melarikan diri. Dengan alasan pasti tidak memulai perbuatan. Dengan alasan pasti tidak menghilangkan barang bukti atau memulai perbuatan. Dengan alasan dia dijamin oleh keluarga. Dan dengan alasan dia tidak akan menghambat proses hukum dan dia akan mengikuti proses hukum sesuai dengan proses yang saat ini berjalan. Tapi Bang, dokter merasa hebatnya ya, dia kecewa. Ini ada apa? Karena sudah jelas-jelas dia bilang produk dari skincare-nya Dr. Richard Lee itu ilegal, tidak BPOM. Kenapa masih tidak ditahan? Sedangkan apa ini emang masuk ke KUHP baru? Karena kan kalau tersangka lagi sedang tidak fit atau sakit, itu boleh tidak ditahan. Gimana? Soal dokter kecewa karena dia sebagai seorang pelapor. Ini karena yang kedua karena dia tahu bahwa ancaman hukumannya kan harusnya ditahan. Yang ketiga alasan dari dokter itu mungkin satu dia kecewa. Tapi saya perlu jelaskan bahwa kan Richard Lee ini kan masih tersangka, belum sampai titik dia sebagai terpidana. Proses Richard Lee nanti sampai kejaksaan. Supaya tidak menghambat proses, kemungkinan besar itu akan dilakukan penahanan di kejaksaan supaya bisa mengadilkan ketika nanti sidang dimulai. Yang ditakutkan itu ketika nanti tidak ditahan pada saat proses sidang, ancaman hukumnya dia sudah tahu, dia tidak ada di tempat, dia mungkin tidak menghadiri persidangan, itu tanggung jawab daripada JPU.
jaksa penuntut umum ketika tahap 2 selesai, polisi sudah menyerahkan tersangka dan barang bukti, semua kewenangan di jaksa. Jaksa nanti akan menahan Richard atau tidak, nanti kita akan monitor. Tapi setidaknya dengan ancaman hukuman yang ada dan pantauan publik yang begitu viral, saya rasa jaksa pasti punya kewenangan. Dugaan saya bisa ditahan Richard di kejaksaan. Bisa ditahan. Bisa. Nah, tapi sebelumnya kan Dr. Richard ini mengajukan pra-pid ya di pengadilan yang secara sadar, tapi terkait status tersangkanya akhirnya dibatalkan dan dia tetap harus menjalani penyelidikan. Ini gimana bang? Pra-pidnya sudah ditolak mentah-mentah oleh PN Jaksa. Pra-pid itu kan hak tersangka dan dia sudah jalankan. Pra-pid itu hanya menguji penetapan tersangka itu sah atau tidak, bukan masuk ke pokok perkara. Dan ketika ternyata penetapan tersangka menurut hakim itu sah, permohonan pra-pidnya ditolak, ya statusnya Richard ini tetap jadi tersangka. Nah tinggal sekarang pemberkasan polisi apakah sudah P19 ke kejaksaan untuk sudah lengkap atau berkas. Kalau sudah lengkap berkas dianggap jaksa berkas sudah lengkap, jaksa polisi akan menyerahkan alat bukti dan juga barang bukti dan juga tersangka ke jaksa untuk jaksa mempersiapkan dengan pengadilan untuk persiapan sidang. Nah, terkait ada lagi pernyataan Dr. Richard ini mengajukan uang damai ke Dr. Samira, Dr. Tapi disanggahnya gimana nih bang? Bagaimana? Dr. Richard Lee berarti mengajukan uang damai ke Dr. RJ ya? Enggak, ke Dr. senilai 50 M. Ini gimana bang? Ibaratnya dia kayak mau minta damai lah sama si Dr. gitu bang. Kalau itu saya belum tahu. Gimana? Damai itu harus melalui tata caranya. Ada dibuka ruang restorasi justice itu harus dipakai ruang berdamai. Kalau menurut saya kan sama-sama dokter. Udahlah, paling bagus itu didamaikan aja. Ya, panjang loh urusannya. Prosesnya kan panjang. Omongan abang sama seperti kayak Dr. Richard Lee semalam, dia bilang mohon maaf atas kegaduhan terkait kita sesama profesi dokter, terkait kegaduhan yang sudah menjadi konsumsi publik yang terkait skincare. Ya seharusnya ya seperti abang bilang harus damai, ibaratnya damai secara kekeluargaan masih bisa ditempuh kan? Ya bisa, tapi kalau saat ini kan kalau sudah masuk nanti pra-pidnya ternyata ditolak, RJ-nya ternyata tidak ada kesepakatan damai, proses hukum penegakan hukum tetap ya. Bagi siapapun di negeri ini kan yang paling tinggi, yang paling panglima hukum ya hukum lah. Ya kita harus tunduk taat pada konstitusi kita. Kalau kita tidak taat pada hukum positif kita, lalu gimana ceritanya? Setiap kejahatan bagaimana? Jadi kalau menurut saya biarkan ini berproses. Lalu tingkatannya sekarang sudah sampai pra-pid dan pra-pidnya ternyata ditolak. Lalu saat ini sudah status tersangka dan kemungkinan besar polisi sudah mempersiapkan untuk di tahap 2 ya, pemberkasan tahap 1, tahap 2 pelaku atau tersangka dan barang bukti ini diserahkan kepada pihak kejaksaan. Terakhir bang, tapi kan Dr. Samira juga sama ditetapkan sebagai tersangka, tapi juga dia tidak ditahan. Ya makanya saya bilang itu dua dokter sama-sama tersangka. Tapi dokter kan memang ancaman hukumannya kan 2 tahun, di bawah 4 tahun. Dan menurut KUHAP memang di bawah 4 tahun memang tidak perlu ditahan. Tapi tetap juga bahwa dia harus menghormati proses hukum dan juga ada permohonan supaya tidak ditahan. Lalu kalau si Richard Lee sekarang itu posisinya ancaman hukuman di atas 5 tahun dan tidak ditahan, itu kewenangan di penyidik. Ya, penyidik merasa bahwa dia tidak akan melarikan diri, tidak mulai perbuatan, tidak bisa memperbuatan pengaruh saksi, ya wajar. Tapi pasti ada jaminannya. Tapi penilaian dari dokter dan netizen khususnya ya yang kontra dengan Dr. Richard Lee, ini ada apa dengan pihak polisian, ya kan? Dengan penyidik, kenapa? Apa ada ya pengacara bilang ini murni karena objektif penilaian dari pihak penyidik, tidak ada main mata atau apapun. Abang menilainya gimana? Ya kalau saya sih kita sebagai masyarakat ya pasti ada kecewa, tapi kan kembali lagi penyidik kan bukan kita, penyidik yang paling tahu karena dia harus bertanggung jawab ketika proses ini bisa ditahan. Karena orangnya lari, orangnya tidak mengikuti proses, orangnya mengulangi perbohongan lalu mempengaruhi saksi dan lain sebagainya. Itu kan penyidik yang bertanggung jawab. Makanya ketika seorang tidak ditahan, hati-hati. Itu penyidik itu harus berkeyakinan bahwa orang tersebut akan tidak seperti yang dikhawatirkan. Kalau itu terjadi, ya penyidik yang punya tanggung jawab. Oke, mantap. Terima kasih bang.